Pemirsa, untuk membahas hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina dari segi strategi dan evaluasi menghadapi Piala Dunia 2026, kita akan membahasnya bersama mantan pemain Timnas Indonesia sekaligus analis sepak bola, Coach Aji Santoso. Selamat sore, Coach Aji. Selamat sore, Mbak Vera. Oke, Coach Aji, kita patut bangga dengan keberhasilan Timnas Indonesia menaklukkan Filipina tadi malam dan berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia. Dari 2 gol yang tercipta lewat tendangan Tom Hyde dan juga Rizky Ridho. Tapi kalau kita amati dari segi strategi permainan, apakah ini yang memang harusnya dipertahankan? Iya, kalau kita melihat dalam pertandingan tadi malam, pemain-pemain kita menekan mulai menit-menit awal ya. Tentunya ini yang membuat strategi ini yang membuat tim Filipina kewalahan untuk membendung serangan-serangan dari timnas Indonesia kita. Kita tahu memang gaya dari bermain dari Coach Sintayong ini adalah terbuka, berani menyerang. Ya, ini memang dalam sepak bola harus seperti itu. Kalau kita ingin menginginkan sebuah kemenangan, apa yang ditampilkan oleh Coach Sintayong dalam pertandingan melawan Filipina tadi malam sangat tepat, berani keluar menyerang, berani menekan, yang mana akhirnya tim Filipina di babak pertama sama sekali tidak bisa mengembangkan permainan. Apalagi setelah gol tercipta melalui tendangan dari jarak jauh, menurut saya gol yang sangat cantik. Permainan-permainan inilah yang harus dipertahankan untuk ke babak berikutnya. Tetapi kita juga tahu untuk babak berikutnya ini tentunya lawannya jauh lebih kuat. Tetapi dengan persiapan yang matang, dengan materi pemain yang ada saat ini, saya pikir masih ada peluang untuk bisa bersaing. Oke, Coach, tapi dari pengamatan Anda, apakah apa yang menjadi bahan evaluasi dan masih menjadi pekerjaan rumah Timnas Indonesia kita? Karena ada juga yang menilai Timnas tampil tergesa-gesa karena dituntut untuk cepat cetak gol sejak awal. Iya, memang setelah pertandingan pertama kalah, pertandingan kedua mau tidak mau harus menang kalau menginginkan lolos ke babak ketiga secara otomatis ya. Itu terlihat dari pemain-pemain memang bernafsu untuk mencetak gol lebih cepat. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan strategi seperti itu. Hanya saja memang keburu-buru itu yang membuat sedikit pemain sedikit frustasi karena lawan juga bertahan total, parkir bus ya, lawan bertahan total. Setelah kemasukan 1-0 baru lawan berani menyerang. Justru itu sebenarnya lebih enak kalau lawan berani menyerang, berarti ada ruang-ruang yang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Tetapi kembali lagi kita harus mengapresiasi perjuangan pemain-pemain kita dalam pertandingan tadi malam. Cukup bagus, hasilnya menang 2-0 dan lolos. Tetapi perlu diingat untuk babak berikutnya lawannya tidak mudah. Lawannya bisa katakan semuanya kualitasnya adalah di atas timnas kita. Nah, sekarang bagaimana timnas kita untuk bisa lolos secara otomatis di Piala Dunia, karena nanti dari tiga grup, satu grup terdiri dari 6 tim yang hanya secara otomatis diambil 1-2. Tentunya ini nggak mudah karena lawan-lawan kita sudah levelnya sudah di atas kita semua. Tetapi dengan kerja keras pemain, dengan kerja keras pelatih, mudah-mudahan bisa mewujudkan impian masyarakat Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, meskipun saya sangat yakin tidak mudah. Main di kandang sendiri dengan puluhan ribu penonton, secara psikologis apakah juga mempengaruhi para pemain kita untuk bermain total tadi malam? Ya, tentunya pasti itu ya, kehadiran pemain ke-12, penonton yang memenuhi padat stadion tadi malam, tentunya ini juga menjadikan motivasi pemain-pemain untuk tampil maksimal. Karena kalau pertandingan ini tadi malam sampai tidak menang, tentunya ini kerugian besar dengan dukungan yang begitu luar biasa. Tetapi alhamdulillah pemain-pemain tampil bagus dan bisa memenangkan pertandingan. Saya sangat yakin kehadiran pecinta sepak bola timnas yang datang ke stadion, saya yakin itu menjadikan motivasi dan menjadikan spirit tambahan tenaga untuk pemain-pemain kita. Coach Aji, pertandingan di fase ketiga itu akan seperti apa gambarannya? Apakah akan lebih berat dihadapi timnas dari segi kualitasnya atau bagaimana? Iya, yang jelas nanti itu kita berada di pot 6 ya. Yang pertama pot 6 itu di situ ada Kuwait dan kalau nggak salah Kuwait sama Korea Utara. Dan untuk 3 tim lainnya itu tentunya diambil dari pot-pot yang lainnya. Saya sampaikan di depan tadi, bisa dikatakan dari ranking
tim yang ada itu memang Indonesia paling di bawah ya. Paling di bawah artinya bahwa memang tim-tim lawan nanti itu memang kuat-kuat gitu loh. Saya sampaikan di sini meskipun dari semua peserta itu Indonesia bisa dikatakan salah satu tim yang ada di bawah kualitasnya dibandingkan dengan tim-tim yang lain, tetapi jangan lupa di dalam sepak bola itu semua memungkinkan. Semua memungkinkan, jadi kita tidak boleh pesimis, Oke. kita tidak boleh kalah sebelum bertanding, itu tentunya tidak bagus. Tapi saya yakin pelatih sekualitas Coach Sintayong pasti sangat tahu bagaimana memberikan support, memberikan dukungan kepada pemain-pemainnya untuk bisa tampil percaya diri di babak ketiga nanti. Yang menurut saya memang sangat tidak mudah, sangat tidak Oke. mudah. Levelnya memang kita masih di bawah Jepang. Kita jujur ya, kita harus menyampaikan biar masyarakat juga tahu level kita masih di bawah Jepang, masih di bawah Arab Saudi, tetapi di dalam sepak bola serba memungkinkan. Jadi menurut saya waktu yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin, paling tidak untuk bisa mengimbangi lawan-lawan, karena pertandingan nanti sistemnya juga home and away, main di kandang Oke. dan main di luar kandang, seperti itu. Tidak akan mudah pertandingan yang akan dihadapi nanti, tapi semua punya peluang yang sama, jadi kita harus optimis begitu ya. Kemudian apa Betul, masukan betul. dari Coach Aji kepada tim pelatih timnas Indonesia di bawah komando Coach Shin Tae-yong untuk persiapan menghadapi pertandingan di fase ketiga nanti? Iya, kalau secara teknis harusnya memang lawan-lawan kita tadi nanti itu memang di atas kita. Jadi yang paling perlu dibenahi ya tentunya fisik, mental, dan taktikal, terutama ketika taktikal permainan, penguasaan bola, possession ball-nya itu Indonesia harus kuat. Jangan sampai cepat-cepat kehilangan bola, karena saya sangat yakin lawan akan melakukan pressure ya sepanjang pertandingan, karena mereka menganggap bahwa tim kita masih di bawah mereka, seperti Jepang, ya seperti Korea ini, karena timnya ini tim senior, bukan tim under 23. Jadi menurut saya tentunya semua aspek harus diperbaiki, dari kekuatan fisik, dari kekuatan mental, dari taktikal bermain harus lebih kuat pegang bola. Seperti itu yang menurut saya yang harus ditingkatkan untuk pertandingan babak berikutnya. Karena ini pertandingan yang sangat penting. Tentunya masyarakat Indonesia menginginkan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia secara otomatis, berarti Indonesia harus berada di minimal ranking kedua dari setiap grup. Seperti itu Mbak Sarah. Baik, masih ada waktu untuk melakukan persiapan yang matang. Terima kasih Coach Aji atas diskusinya di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.